sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan IHT yang pertama dari kelompok kami, kelompok 2 SJK SMP. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian, pertama-tama kami panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayah sehingga kita bisa hadir bertatap muka pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Serta tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, langsung saja pada sore hari ini saya selaku pembawa acara akan susunan acaranya. Yang pertama adalah pemateri yang akan disampaikan Ibu Fanti, kemudian yang kedua bisa diselingi atau sebelum materi dimulai kita bisa diselingi dengan ice breaking, kemudian dilanjut materi, kemudian sesi yang ketiga kita bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab atau sharing diskusi. Baik, langsung saja ice breaking dulu ya, biar kita bisa merefresh otak kita. Untuk Pak Sofan dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agar pertemuan kali ini bisa lebih semangat lagi, kelihatannya kita capek-capek semua, biar agak refresh. Mari kita bernyanyi bersama. Ya, nanti kalau nyanyi mengendarai kuda, kalau ada yang tangan kanan saya ngangkat, tuk tidak tuk, yang tangan kiri ngangkat, dong ting dang ting dong. Oke, bisa dipahami, Bapak Ibu? Oke. Coba kita cek lagi. Saya angkat, tuk tik dak tik tuk tik dak tik tuk, tong ting dang ting tong ting dang ting dong, suara kaki kuda. Oke? Tuk tik dak tik tuk tik dak tik tuk. Depan Pak, biar kelihatan. Apa? Tangannya di depan. Sudah depan. Oh ya, depan. Oke, coba saya cek kesigapan respon Bapak Ibu biar itu ngantuk atau tidak. Coba. Tidak. Coba ya, Pak. Enggaknya bersama-sama. Tuk tik dak tik dak tik tuk tik dak tik tuk. Ding dang ding dang. Oke. Ya, kita mulai ya. Sudah oke, siap? 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik dan istimewa ku duduk di muka, di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hoi, tuk tik dak tik tuk tik dak tik. Dong ding dang ding ding dong ding dang ding dong. Kuda, ayo kanan. Tuk tik dak tik dak tik tuk tik dak tik tuk. Dong ding dang ding dong ding ding. Para kaki kuda. Luar biasa Bapak Ibu. Anda semuanya dengan Anda itu. Monggo. Iya, Pak. Kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Sofan. Cukup merefresh otak kita. Baik, langsung saja untuk pemateri yang pertama atau IHT yang pertama ini, monggo untuk Ibu Fanti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Suara saya terdengar ya? Jelas. Baik. Mati ini. Baik, saya akan share screen. Materi kita hari ini adalah modul ajar.
Sudah kelihatan yang saya share? Jelas, Bu. Sudah kelihatan ya? Baik, materi kita adalah modul ajar. Nah, tentunya bapak-bapak sekalian paham dengan modul ajar. Kira-kira ada yang sudah pernah dengar tentang modul ajar? Baru kali ini, Bu. Masih belum. Baik, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu modul ajar. Sebelumnya kita sudah mengenal, Bapak Ibu guru itu pasti paham yang namanya RPP. Sudah tahu kan yang namanya RPP. Nah, modul ajar ini tidak jauh atau tidak terlepas daripada konsep RPP itu sendiri. Nah, tetapi ada beberapa komponen itu yang memang berbeda atau yang ditambahkan yang ada di modul ajar terkait dengan sekolah penggerak Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila, itu yang nanti semuanya itemnya dimasukkan di modul ajar. Nah, modul ajar itu sendiri merupakan berisi konsep, kemudian ada di dalamnya komponennya, kemudian prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar. Nah, saat ini kita akan belajar tentang konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunan, dan juga prosedur. Nah, pada modul ajar, konsepnya adalah modul ajar merupakan sebuah alat atau sarana media, metode bisa juga petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Tentunya kalau modul ajar itu tidak menarik, maka peserta didik tidak akan tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang modul ajar. Suara saya masih terdengar ya, Bapak-bapak? Masih, Bu. Masih jelas. Oke. Baik, modul ajar itu disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Tentunya kita di sesi sebelumnya sudah mempelajari bahwa di SMP ini masuk fase ke berapa, Bapak-bapak? Ada fase A, B, D. Fase D ya. Jadi fase D itu adalah usia SMP kelas 7, 8, dan 9. Nah, jadi Bapak-bapak Ibu guru perlu memahami bagaimana pembelajaran itu akan lebih menarik dan bermakna. Tentunya modul ajar ini sangat berperan. Selanjutnya, komponen modul ajar. Seperti halnya kalau dulu biasanya kita mengenal LKS. Nah, ini modul ajar agak mirip dengan LKS. Di situ ada yang pertama adalah informasi umum. Di modul ajar itu ada informasi umum, kemudian ada komponen inti, dan juga lampiran. Nah, di modul ajar ini dilengkapi dengan ditambahkan atau ditambahkan sesuai dengan kebutuhan mapel masing-masing. Nah, baik, kita masuk ke yang pertama adalah informasi umum atau identitas modul ajar. Sama dengan RPP atau LKS pasti ada identitasnya. Yang pertama, kalau di modul ajar ini yang pertama adalah nama penyusun. Kemudian institusi atau instansi Ibu Bapak, kemudian tahun disusunnya modul ajar. Selanjutnya, jenjang sekolah juga disebutkan pada identitas modul. Yang ketiga adalah kelas, dan yang keempat adalah alokasi waktu, penentuan waktu yang akan kita pakai dalam penyusunan modul ajar. Baik, selanjutnya, nah di modul ajar ini juga terdapat kompetensi awal, atau dulu biasanya kita menyebutnya kompetensi inti ya. Jadi di kurikulum 13 itu ada 4 kompetensi. Yang pertama, yang tentunya kita ingat adalah yang pertama, kompetensi apa yang pertama Ibu Bapak? Kompetensi inti yang pertama adalah bernilai religius. Yang kedua, masih ingat kompetensi inti yang kedua? Ini sepertinya K13 belum kita tinggalkan sama sekali ya. Jadi yang pertama religius, yang kedua adalah kompetensi sosial, yang ketiga kompetensi pengetahuan, yang keempat kompetensi keterampilan. Nah, di modul ajar juga ada kompetensi awal. Biasanya kalau di K13 yang revisi, yang kita masukkan adalah KI 3 dan KI 4, yaitu KI 3 itu adalah kompetensi pengetahuan. Dan yang keempat adalah kompetensi
Alhamdulillah. Oke, masih ingat ternyata. Nah, baik, selanjutnya. Nah, yang bagian komponen yang C yang harus ada ini adalah profil pelajar Pancasila. Seperti sebelumnya yang kita bahas di kompetensi awal itu ada 4 komponen. Seperti di KI ada 4 komponen, maka di kompetensi awal ini memasukkan profil pelajar Pancasila. Di sesi sebelumnya kita sudah mempelajari profil pelajar Pancasila. Kira-kira salah satunya, nah salah satunya apa, Bapak-bapak? Yang kira-kira itu sudah terbiasa ada di PJOK. Masih ingat? Kira-kira? Gotong royong. Oh iya, gotong royong. Kemudian kalau pada permainan tim itu biasanya apa yang ada? Kerjasama. Iya. Di olahraga itu sebenarnya di PJOK sebenarnya sudah lengkap semua. Ada gotong royong, ada kerjasama. Jadi sebenarnya di PJOK itu sudah lengkap untuk profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya sarana dan prasarana. Nah, ini di komponen modul ajar ini juga harus ada sarana dan prasarana. Biasanya kita yang dipakai apa? Contoh ya, kalau di RPP-nya jenengan, sarprasnya yang dipakai ada matras, kemudian ada buku teks, kemudian ada apalagi selain itu biasanya kalau kita ngajar sarpras yang kita pakai itu apa saja? Halo? Olahraga. Oh ya, perlengkapan olahraga itu pasti. Baik, itu salah satu. Iya. Itu salah satu dari sarpras yang ada di komponen modul ajar. Nah, selanjutnya yang kita masukkan adalah target peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu ketika menyusun modul ajar ini salah satu informasi umum yang sangat penting adalah memasukkan target ajar. Nah, di target peserta didik ini memasukkan beberapa hal yang dapat dikuasai peserta didik. Baik itu peserta didik yang memiliki gaya belajar yang terbatas, kemudian atau yang memiliki gaya belajar audio saja, atau yang mereka yang kira-kira bisa bekerja kelompok. Di sini akan dimasukkan beberapa target yang diinginkan dalam kegiatan pembelajaran ini. Baik, selanjutnya adalah model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini sebelumnya kita sudah mengenal di pembelajaran daring maupun luring. Nah, di sini ketika kita mempraktekkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang berupa daring, maka di sini akan kita sebutkan. Bisa juga ketika kita mengadakannya, modul ajar ini nanti saya adakan ketika tatap muka, monggo di sini bisa dimasukkan model pembelajarannya apa. Katakanlah yang sudah sering dipakai adalah tipe jigsaw, silahkan dimasukkan di sini. Jadi model pembelajarannya nanti dimasukkan juga pada komponen modul ajar. Mirip dengan RPP, tetapi ini ada beberapa hal yang dilengkapi. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini sudah ada di KD kita, jadi kita tinggal memasukkan tujuan pembelajarannya apa, disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang akan kita raih bersama dengan peserta didik. Nah, selanjutnya adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini adalah berisi informasi tentang manfaat yang akan diperoleh oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Ini beberapa hal, misalnya kalau kita ada di, biasanya kalau RPP yang sebelumnya itu berada di tujuan pembelajaran. Tetapi di sini ada komponen tersendiri, di komponen inti itu namanya pemahaman bermakna. Nah, selanjutnya setelah ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik. Nah, Ibu Bapak bisa memasukkan di sini. Ibu Bapak bisa memasukkan di sini apa saja nanti pertanyaan yang akan diberikan atau kegiatan yang akan diberikan kepada peserta didik supaya anak-anak ini lebih tertarik. Misalnya bisa dengan bahan bacaan, bisa dengan pertanyaan langsung, bisa dengan bentuk gambar. Jadi ketika kita menyajikan gambar, kita lengkapi dengan
contoh ya, contoh ada satu gambar. Nah, kita langsung ngomong ke anak-anak, apa itu? Nah, ini salah satu contoh pertanyaan pematik. Maka ini akan melatih anak-anak untuk mencari tahu, ya. Jadi peserta didik lebih tertarik untuk mengikuti, jadi lebih tertarik untuk membaca, lebih tertarik untuk menganalisis. Itu salah satunya komponen inti yang berisi pertanyaan pemantik. Baik, selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Setting untuk kegiatan pembelajaran itu tidak jauh berbeda dengan RPP yang biasa kita buat. Di situ ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Hampir sama dengan RPP yang kita susun. Nah, selanjutnya adalah assessment. Ini yang menarik yang ada di modul ajar. Di RPP biasanya kita mengenal teknik atau rubrik penilaian. Sedangkan di modul ajar kita mengenal asesmen. Nah, asesmen ini ada 3 hal ya. Asesmen ada asesmen sebelum pembelajaran, itu yang disebut dengan asesmen diagnostik, kemudian asesmen selama proses pembelajaran, dan juga asesmen akhir pembelajaran atau biasanya disebut tes sumatif. Selanjutnya, untuk bentuk asesmen ini bisa memasukkan beberapa hal yang dapat dimasukkan di profil pelajar Pancasila, dapat juga kita masukkan. Di situ ada penilaian masukkan penilaian diri. Kemudian ada penilaian kinerja. Kalau penilaian kinerja itu masuk di asesmen formatif. Nah, yang terakhir ketika kita mengadakan tes, baik itu tulis, bentuk isai, atau pilihan ganda, itu biasanya masuk di asesmen atau penilaian sumatif. Baik, selanjutnya adalah pengayaan dan remedial. Ini Ibu Bapak bisa menambahkan kegiatan pengayaan untuk siswa-siswa yang memiliki keterampilan yang lebih daripada teman-temannya. Kemudian ada kegiatan remedial yang diperuntukkan untuk peserta didik yang kira-kira mengalami kesulitan belajar sehingga target pembelajaran peserta didik belum mencapai kriteria yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya ada lembar kerja. Di sini lembar kerja bisa disiapkan. Lembar kerja bisa bermacam-macam, bisa bentuknya itu kegiatan kinerja anak atau bisa berbentuk penugasan. Dan yang terakhir adalah bahan bacaan untuk guru peserta didik. Biasanya kita susun dengan daftar pustaka. Nah, baik, di modul ajar itu ada 7 komponen tadi yang ada di modul ajar. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bapak Ibu pengajar di sekolah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ibu Bapak, saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fanti atas pemaparannya yang sangat runtut dan jelas. Dan selamat datang buat Pak Alvan yang mungkin tadi sedikit kesulitan buat masuk room. Baik, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab atau bisa juga diisi dengan sharing diskusi di sini. Monggo dipersilakan. Oke, Bapak, barangkali ada yang ditanyakan, dipersilakan karena di sini kita sama-sama sharing, belajar bersama. Saya hanya menyampaikan materi yang saya dapat. Kita akan sharing bersama-sama terkait barangkali ada permasalahan di kegiatan pembelajaran kita. Silakan. Monggo dipersilakan Pak Sofan, Pak Nanda, Pak Alvan, boleh menyampaikan, mungkin ada istilahnya unek-unek yang terkait masalah modul ya, monggo disampaikan, dipersilakan. Silakan Pak Nanda. Kalau tidak ada mungkin saya bisa itu sedikit. Iya, silakan Pak. Hal yang perlu saya sampaikan, bisa dibilang modul ajar ini hampir sama dengan RPP, hanya saja mungkin konsepnya atau tahapannya mungkin berbeda.
mungkin kalau bisa kita sandingkan nantinya RPP ini sama modul ajar ini sama dengan RPP, mungkin hanya bentuk kata atau istilahnya saja nantinya berbeda. Kalau di RPP mungkin ada yang tadi sudah dijelaskan, ada yang namanya rubrik penilaian. Kalau yang di RPP terkait dengan penilaian. Kalau yang di namanya modul ajar ada istilah assessment. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah di modul ajar nantinya juga dilampirkan terkait masalah assessment, tiga assessment tersebut, mulai dari diagnostik, sumatif, atau formatif, atau hanya untuk pegangan Bapak Ibu guru sendiri terkait assessment? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bagus masukan dan juga pertanyaan. Jadi di modul ajar itu tadi sudah disampaikan juga di presentasi. Ada 3 jenis assessment yang ada, tetapi 3 jenis ini tidak harus semuanya dipakai. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru pengajar dan juga kebutuhan peserta didik. Nah, bisa juga kita pakai misalnya di KD ini atau di tujuan pembelajaran ini saya hanya membutuhkan 2 asesmen. Nah, itu diperbolehkan terkait kebutuhan apa kebutuhannya peserta didik dan juga guru pengajarnya. Dan itu. Jadi itu yang dapat saya jawab Pak Bagus. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru pengajar, kebutuhan peserta didik, maupun misalnya ada kebutuhan sekolah yang ingin data ini, butuh ini, itu diperbolehkan di modul ajar itu. Disesuaikan dengan sekolah, peserta didik, dan juga guru pengajar. Oke, siap. Terima kasih. Berarti intinya tetap artinya asesmen tetap lampirannya atau dokumennya tetap disediakan, hanya saja nanti pas ketika dibutuhkan kita bisa memberikan pada pihak yang membutuhkan, seperti itu ya. Iya, disesuaikan dengan kebutuhan, begitu Pak. Ya, siap. Mungkin ada tambahan dari Pak. Tanya ya. Terima kasih. Masih terkait dengan asesmen. Asesmen kita kenal ada 3, asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Yang saya tanyakan pada fasilitator ini ya, apakah sangat dibutuhkan untuk asesmen diagnostik itu? Apakah sangat dibutuhkan oleh guru olahraga? Yang kedua, bagaimana cara melakukan asesmen diagnostik itu yang paling bagus menurut narasumber gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sofan. Ini pertanyaannya bagus sekali. Ya ini memang diskusi yang. Jadi begini, asesmen diagnostik itu biasanya sering kita lakukan, tapi tanpa kita sadari. Contoh kecil saja. Ketika ada peserta didik masuk di sekolah kita, jalurnya apa dulu? Ketika kita tahu, guru-guru olahraga biasanya tahu, masuk jalur apa? Oh, ikut lomba. Lomba apa? Lomba sepak bola. Paling tidak ini salah satu bentuk kecil, Pak. Tetapi tanpa kita sadari. Cuma memang jarang kita tulis kan, tetapi kita pasti ingat. Pak Sofan, Pak Nanda, Pak Bagus pasti ingat ketika arek klebu sepak bola. Oh, pasti ini. Tekniknya paling tidak bagus dia. Ini salah satu, Pak. Asesmen diagnostik itu mengetahui latar belakang anak itu. Ini bentuk kecil yang sering dilakukan guru olahraga, tetapi sering tanpa kita sadari, tanpa kita dokumentasikan. Jadi itu yang sering kita lakukan begitu, Pak. Nah, cara melakukannya itu tadi sudah ada contohnya, contoh kecil berbentuk pertanyaan keingintahuan kita. Cabang apa sepak bola? Tentunya terkadang ketika kita ketemu anaknya, "Leh, kamu sepak bola bagian apa, Leh?" Gitu kan? Itu kan, Pak? Iya. Itu. Jadi itu salah satunya yang tanpa kita sadari sudah kita lakukan asesmen diagnostik, tetapi terkadang kita lupa untuk mendokumentasikan atau mengarsipkannya, begitu Pak. Itu yang dapat saya jawab. Iya. Terima kasih Bu Bani, sangat jelas sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Kiranya waktu memang tidak begitu lama nih Bapak Ibu, nih Bapak-bapak, jadi tidak bisa menjawab banyak pertanyaan. Monggo silakan saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih. Kiranya sudah cukup jelas sekali pemaparan dari pemateri, dan untuk ruang diskusi tadi sudah cukup menarik yang kaitannya dengan modul ajar. Baik,
Mungkin itu saja yang kegiatan pada IHT yang pertama ini. Saya selaku pembawa acara mungkin ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.